Hai semuanya, welcome to iCast Imaksi Podcast. Halo sahabat iCast, balik lagi nih ke Imaksi Podcast. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang mengenal diri sendiri dengan narasumber yang tentunya super luar biasa. Di sini ada Ibu Ros. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Ibu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana sih cara kita mengenal diri sendiri dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang udah kita bikin list nih untuk pembahasannya. Mungkin kita langsung aja ya Bu ya? Mangga. Oke. Yang pertama, berdasarkan perspektif Ibu nih sebagai seorang dosen, bagaimana sih cara Ibu agar dapat mengenal diri sendiri gitu Bu? Oke. Saya tidak apa-apa kalau menjelaskannya panjang. Ya nggak apa-apa. Kan sebagaimana layaknya dosen kan kalau menjelaskan panjang. Nah, maksud saya gini, kita tidak bisa menjawab segala sesuatu itu instan ya. Ketika Arin kan ya? Iya betul. Ketika Arin menanyakan kepada saya bagaimana cara saya untuk dapat mengenal diri sendiri. Saat ini usia saya sudah lebih dari setengah abad. Proses untuk mengenal diri sendiri itu nggak instan. Jadi tidak bisa kemudian gimana caranya? Oh caranya begini gitu. Seperti kayak bikin makanan instan. Begini ya caranya, dibuka, direbus, kasih bumbu, selesai. Enggak gitu. Karena proses untuk mengenal diri sendiri itu not only hanya kita fokus kepada diri kita, but also tapi juga kita juga mengenal siapa sih sebetulnya yang menciptakan kita, kemudian tujuan kita diciptakan itu apa gitu ya. Kemudian ketika kita diciptakan itu apa yang given, yang dibekalkan kepada kita itu apa gitu. Nah itu butuh proses panjang, Rin. Nggak bisa sehari 2 hari gitu. Saya butuh waktu yang sangat panjang dan waktu yang sangat panjang itu proses saya untuk mengenal diri saya sendiri itu dengan cara yang luar biasa. Bisa saja proses itu saya dapatkan untuk mengenal diri saya itu ketika saya berada di atas, seperti roda sepeda. Arin pernah belajar naik sepeda kan? Iya. Jadi hidup itu kan berputar ya. Nah perputaran hidup saya juga luar biasa. Ada saatnya ketika saya di atas, ada saatnya saya di bawah, dan disitulah saya baru bisa mengenal who am I. Itu benar-benar by proses. Ya, nggak bisa instan. Jadi ketika ini untuk mahasiswa kan ya, untuk mahasiswa. Jadi ketika kalian berusaha untuk mencoba mengenal diri sendiri itu nggak usah rusuh gitu ya. Semoga semua mahasiswa paham ya bahasa Sunda kan kita ada di Bandung. Nggak usah terburu-buru, pelan-pelan aja. Nggak usah pingin cepat, udah pelan-pelan. Kok saya belum tahu ya siapa diri saya, ya udah by proses. Someday akan ketemu kok itu jawabannya, gitu ya. Berarti kayak kita nikmati prosesnya sambil mencari jati diri kita. Karena segala sesuatu seperti ketika ibu memberikan nilai kepada kalian di kuliah itu, saya itu tidak melihat endingnya. Misalkan gimana sih Arin nilai UTS-nya, nilai UAS-nya gitu, saya nggak gitu. Sebagai seorang pendidik saya tidak boleh mengeneralisir ya, menilai mahasiswa hanya dengan hasil ujian akhir atau ujian tengah semester. Karena masing-masing kita, bukan hanya Arin tapi juga saya, itu kan kembali lagi yang tadi yang pertanyaan pertama, kita itu diciptakan, dihidupkan, sudah dibekali, dan saya harus bisa mengenali potensi Arin, saya harus bisa mengenali potensi Moses, saya harus bisa mengenali potensi Ilham. Potensi kalian beda-beda. Saya tidak boleh mengeneralisir kalian dengan nilai standar nilai yang sama. Jadi ketika nanti akhirnya saya mungkin memberikan kepada kalian tuh A semua, A-nya Arin akan beda dengan A-nya Moses, akan beda dengan A-nya Ilham, beda. Gitu ya. Gitu. Oke. Untuk selanjutnya mungkin dari menurut Ibu percaya diri itu definisinya apa sih? Ya. Kembali lagi tadi yang poin pertama, ketika kita diciptakan itu, oh ya, saya tuh bersyukur banget ya.
dipaksa oleh keadaan untuk masuk ke akuntansi. Sebetulnya saya tuh dulu tuh nggak pengen masuk akuntansi. Saya tuh dulu tuh tahun 80-an akhir itu sekolah SMA itu dibagi bukan IPA IPS, Rin, tapi A1, A2, A3, A4. A1 itu kimia fisika gitu ya, A2 itu biologi, A3 ekonomi, A4 sastra. Saya itu dulu tuh baper gitu ya. Baperan banget. Jadi dan saya suka bikin puisi, saya suka nulis cerpen dan lain sebagainya. Saya tuh gak berpikir panjang, saya waktu itu hanya berpikir kayaknya enak ya masuk di A4 di sastra gitu. Ternyata ketika saya masuk ke sana hanya 22 siswa yang masuk ke sana, dan yang memilih A4 itu cuma saya. Yang lain itu ternyata ada dibuang dari jurusan itu dibuang gitu, karena mereka ya entah mungkin karena rapotnya dan lain sebagainya gitu. Qadarullah saya kemudian malah kuliahnya tuh kok masuknya ke akuntansi. Jadi teman-teman saya tuh, kamu gimana sih? Katanya kamu cinta sastra. Kenapa kamu jadi akhirnya S1 D3 di UGM akuntansi, S1-nya pendidikan akuntansi, S2, S3 akuntansi gitu. Ya saya bilang kembali lagi tadi, ya saya ngikutin proses aja gitu. Kemudian tadi apa pertanyaannya? Definisi percaya diri. Iya, definisi percaya diri itu gini. Percaya diri itu kita itu menemukan titik AHA. Tahu titik AHA? Titik kita paham bahwa bekal dari yang menciptakan kita itu benar-benar imbang. Itulah kenapa saya ada di akuntansi. Ternyata ini akuntansi itu tuh sebetulnya sederhana banget, seimbang, benar nggak? Akuntansi itu kan balance aja. Itu sebetulnya modal saya untuk yakin bahwa percaya diri itu meyakini bahwa kita itu given, diberikan kelebihan, tapi juga kita itu melekat juga kelemahan. Itu saya baru percaya diri. Dan percaya dirinya saya itu saya yakin bahwa saya, Arin, Moses, Ilham, manusia juga. Ya kan? Teman-teman saya yang hebat-hebat itu manusia juga. Dan saya meyakini semua manusia itu given. Ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Sehingga saya akhirnya percaya diri. Oh iya ya, ngapain saya harus minder? Ya kan? Mungkin kalau saya melihat Arin langsing, Arin cantik, it's okay, itu kelebihan Arin. Tapi di dalam diri Arin itu melekat kelemahan juga. Tinggal bagaimana kita memupuk kepercayaan diri kita itu adalah gini. Kita mau memilih untuk mendominasi yang mana di yang ini tadi. Kelebihankah atau kelemahankah? Itu pun nanti butuh proses. Kita bisa nggak menemukan kelebihan kita di mana? Itu juga harus ini juga. Dan saya sebagai pendidik di kelas yang tadi saya sampaikan, mahasiswa mungkin bisa dapat A semua. Tapi tugas saya adalah bisa membimbing kalian satu persatu. Rin, sebetulnya kelebihanmu tuh ini loh. Saya sebetulnya kelebihanmu itu loh. Ilham, sebetulnya kelebihanmu itu. Kembangkan kelebihanmu. Sehingga akhirnya orang itu akan lebih fokus pada kelebihan kalian. Ketika orang melihat, oh iya Arin tuh punya kelemahan loh gitu. Arin tuh mungkin begini, mungkin begitu. Mereka gak akan fokus karena kamu lebih dominan dengan kelebihan kamu gitu. Moses lebih dominan dengan kelebihan Moses. Gitu. Itulah yang akhirnya membuat saya, oke, saya percaya diri. Karena saya menemukan kelebihan saya. Dan saya juga tahu saya punya kelemahan, tapi it's okay. Semua manusia yang hidup di bumi ini semuanya melekat itu. Ada kelebihan, ada kelemahan. It's okay. Saya gak perlu minder menghadapi orang lain. Berarti semuanya emang ada porsinya ya Bu ya? Kayak kekurangan ada porsinya, kelebihan ada porsinya. Gimana kita aja kita mau ngembangin yang kelemahan atau kelebihan kita gitu. Dan itu pilihan kita. Kita mau fokus kemana? Kalau saya sih, karena saya lahir itu karena saya itu sebetulnya pemenang ya. Oke, kita sudah dewasa ya. Saya menjadi seperti ini kan dari perjuangan satu sperma dari jutaan sperma. Bener nggak? Itu kan berarti saya ini diciptakan itu karena saya sebagai pemenang. Nggak mungkin saya jadi pecundang. Jutaan yang lainnya nggak bisa gitu kan. Ya kan? Jadi saya pikir saya ada dihidupkan di dunia ini saya harus jadi pemenang. Bukan dalam arti pemenang itu kemudian saya saya kemudian menjadi jumawa, enggak gitu. Menjadi pemenang itu menjadi pemenang bagi diri saya sendiri, memerangi diri saya sendiri, kan itulah yang utama. Ya, karena musuh terbesar, ingat ya, musuh terbesar itu ada di dalam diri kita, yang selalu membisiki kita, mengalir di dalam darah kita, bisik-bisik terus gitu. Nah, tapi kita diberikan akal, diberikan nurani. Kita mau milih mana? Ikut bisikannya
yang menjerumuskan kita, atau kita fokus kepada hati nurani kita. Itu. Oke. Selanjutnya nih, terus menurut Ibu, seseorang yang memiliki kepercayaan diri itu berlebih itu baik atau buruk sih Bu sebenarnya? Saya balik tanya ke Arin, segala sesuatu yang berlebihan bagus nggak? Misal, saya masak ya, saya masak bikin nasi goreng gitu. Udah kelebihan garam, padahal sebenarnya enak tuh gitu. Garamnya kelebihan, enak nggak? Enggak. Atau cabenya kelebihan, enak nggak? Enggak. Yang enak itu yang pas, yang imbang. Kembali lagi ke akuntansi itu kan ilmunya ilmu tentang keseimbangan, yang imbang aja. Segala sesuatu yang berlebihan nggak bagus. Percaya diri berlebih, minder berlebih, bagus nggak? Enggak. Kalau percaya diri berlebih nanti membuka peluang bagi apa, Rin? Kalau menurut Arin sih kayak jadi hal-hal buruknya ketarik gitu loh, kayak misal kita kepercayaan diri kita lebih nih, jadi kita sombong, angkuh. Itu segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Sama juga dengan ketika kita percaya diri berlebih. Percaya diri berlebih itu justru sepertinya kita berdiri di jurang ya. Karena percaya diri berlebihan itu pintu masuk bisikan setan untuk yuk sombong, yuk bangga diri. Padahal sombong dan bangga diri itu adalah sifat yang sangat dibenci oleh yang menciptakan kita. Iblis akhirnya tidak akan bisa masuk ke surga karena apa dia? Karena dia sombong, dia tidak mau bersujud. Bersujud ke manusia atas perintah Allah kan nggak mau gitu. Sama aja ketika kita mulai banyak prestasi nih ya, misalkan Arin prestasinya banyak dan kemudian Arin dipuji-puji nih sama temennya, wih Arin keren, Arin ini, hati-hati. Karena pujian itu sebetulnya adalah pedang yang bisa mengikis keimanan kita. Makanya mohon maaf ya, saya kalau ke mahasiswa yang berprestasi dan sebagainya, saya tuh tahan banget, saya menahan diri untuk tidak memuji berlebih. Secukupnya saja. Misalkan kemarin siapa ya, ada yang juara berapa tuh, angkatan 2020 atau ada lomba dia juara. Ya saya berikan apresiasi sewajarnya saja, selamat ya. Selesai. Gak usah, oh ya kamu keren ya, kamu jangan. Kasihan. Hati manusia itu lemah banget, lemah. Jadi jangan sampai kita menjadi bagian yang menjerumuskan teman kita dengan pujian kita. Bu gak boleh muji? Boleh, tapi sewajarnya. Segala sesuatu yang berlebihan, yang tadi ya, gak akan bagus. Ya biasa-biasa aja. Ketika dia memang pantas untuk diberikan apresiasi, kasih. Tapi sebaliknya ketika dia juga ada sesuatu yang tidak bagus, kasih nasihat. Tapi ngasih nasihatnya jangan di depan umum. Karena memberi nasihat di depan umum itu sama saja melecehkan dia. Tarik aja, kalau itu memang sahabat kamu, ya yuk dikasih tahu berdua gitu. Oke, berarti intinya kalau misalnya intinya semua hal yang berlebihan itu nggak baik ya Bu. Jadi semuanya harus balance ya. Segala yang berlebihan tidak baik. Dan yakinlah Arin bahwa ketika Arin punya kelebihan, orang lain juga punya kelebihan gitu. Hanya mungkin orang lain tuh nggak ngomong gitu. Disimpan aja sama dia. Kenapa? Karena dia ingin menjaga hati dia. Jadi jangan sampai kelebihan-kelebihan yang ada di Arin atau di siapapun itu kemudian dijadikan wahana bagi Arin untuk menjadi sombong. Naudzubillah min dzalik, nggak usah gitu. Kita harus yakini bahwa kembali ke tadi yang rumus pertama, semua manusia diciptakan sama, dibekali kelebihan juga ada kelemahan. Sehingga ketika kita dapat kelebihan, kalian harus meyakini bahwa kelebihan itu adalah karunia yang Allah kasih ke kita. Kalau sudah gitu kita malah malu ya mau nyombongin gitu ya, bener nggak? Jangan sampai nih loh saya udah bisa gini, capaian saya begini, capaian saya begitu. Lah, oke, itu capaian Anda. Tapi orang lain juga punya capaian dan orang lain mungkin diem gitu. Dan capaian yang paling tinggi bagi saya ya, capaian yang paling tinggi itu bukan suatu hal-hal tentang duniawi. Capaian yang paling tinggi itu adalah manusia itu, makhluk itu memahami dia itu siapa, apa yang harus dia persiapkan untuk mati. Semua makhluk akan mati. Itu capaian tertinggi, bahwa dia paham betul di dunia ini bukan untuk meraih segala sesuatu. Apa yang diraih di dunia ini hanya wahana untuk dia untuk pulang. Untuk wahana untuk pulang. Cukup nggak dia bekalnya dia gitu.
Terus selanjutnya menyambung dari tema Imaksi podcast sebelumnya nih Bu, tentang mengenal cara menghandle rasa stres pada diri. Apa sih menurut Ibu apakah menurut Ibu stres juga dapat menjadi sebuah pemicu dari timbulnya rasa tidak percaya diri? Bisa, sangat bisa. Gini, stres, sedih, khawatir, nggak pede gitu kan, itu satu server berada di dalam server, kalau kasih nama itu servernya energi negatif. Bener nggak? Sepakat nggak? Oke. Jadi apakah stres itu bisa menjadi pemicu apa tadi? Pemicu rasa stres pada diri gitu. Memicu timbulnya rasa tidak percaya diri. Itu karena satu server ya. Ya iyalah gitu. Ya di situ tuh nanti satu servernya itu nanti sombong, bangga diri, tapi juga bisa tidak percaya diri, khawatiran, takut salah dan sebagainya. Itu satu server yang namanya server energi negatif. Gini Rin, mungkin Rin bertanya gimana caranya gitu ya, gimana caranya mengantisipasi itu. Gini, kita itu diciptakan itu lebih Allah tuh menciptakan kita satu paket dari susunan otak sampai ke badan kita itu benar-benar lebih keren dari perangkat komputer terhebat saat ini. Apa perangkat komputer yang paling bagus saat ini? Laptop. Iya, maksudnya laptop ininya speknya yang kayak apa? MacBook. Oke. Sekarang saya ini ya. MacBook kalau rusak, dia bisa nggak memperbaiki diri dia, memperbaiki MacBooknya sendiri? Bisa nggak dia recovery? Bisa. Otak kita, susunan otak kita itu, meskipun kita itu dulu banyak disakiti, kita itu dapat kerusakannya hebat gitu ya. Tapi Allah itu kasih karunia, otak kita, diri kita itu bisa self healing, bisa memperbaiki sendiri. Komputer hayati kita itu sudah dibekali dengan sistem kita tuh bisa memperbaiki diri kita sendiri. How to gitu? Gimana caranya? Itu tadi. Ketika kita tahu bahwa kita sudah bisa mengidentifikasi nih, oh ini kayaknya energi negatif nih yang seperti ini. Gimana caranya? Akuntansi tadi, prinsip akuntansi, seimbangin. Itu kan berarti nggak imbang tuh. Dia lebih jomplang ke energi negatifnya kan. Seimbangkan dengan kita mencoba berpikir positif. Kita dekati teman-teman yang punya pikiran positif. Kenapa? Lingkungan itu sangat mendukung. Lingkungan yang negatif, kalau kita terus berada di situ, lingkungan yang toksik, kalau kita terus bertahan ada di situ, kita yang tadinya positif pasti akan kebawa. Karena pikiran dan lain sebagainya itu vibrasinya sangat kuat untuk mempengaruhi kita. Makanya mohon maaf ya saya sampaikan di sini, kalau dalam Islam itu kan kalau ingin menjadi seperti apa diri kita, coba carilah teman-teman yang baik. Kalau kamu pengen baik, kamu harus mencari teman-teman yang baik. Tinggalkan teman-teman yang toksik gitu. Berani nggak? Berani. Karena saya pikir, kalau saya pikir gini, mending saya punya teman satu orang di antara jutaan orang. Satu orang cukup. Ketika satu orang ini dia bisa membuat saya terus berada di energi positif. Jadi gini ya, di usia saya saat ini populer, di like banyak orang itu nggak penting bagi saya. Suatu saat kalian pun akan mempertanyakan kepada diri kalian, buat apa ya saya banyak teman juga nggak ngerti di dunia maya. Ya benar nggak, di like oleh siapa juga nggak ngerti gitu kan. Tapi suatu saat kalian akan sampai titik di mana yang saya cari itu bukan yang kayak gini. Yang saya cari itu hati yang tenang, dan hati yang tenang itu nggak harus kita famous, nggak harus kita kemudian populer di mana-mana, di like banyak yang nge-like. Nggak harus gitu. Ya, jadi intinya adalah apa yang sekarang banyak dianut oleh masyarakat sekitar. Kalau memang itu menurut hati nurani kita itu memang tidak harus diikuti, ya nggak usah gitu, nggak usah. Saya kasih contoh ya. Saya kemarin tuh pulang dari kampus tuh sore itu saya mampir ke Indomaret. Boleh nggak ini sebutin tempat? Nah, saya lihat ada ibu-ibu gitu ya, gendong bayi gitu. Dia top up Shopee Pay gitu.
kayaknya dia begitu sangat excited gitu, pingin cepat-cepat top up. Saya nggak ngerti apakah itu tuh tanggal-tanggalnya ShopeePay untuk harus belanja atau tidak. Arin kalau lihat HP saya nanti saya buka lognya, saya nggak ada loh aplikasi ShopeePay dan lain-lain. Serius, TikTok nggak ada dan sebagainya. Kenapa? I don't need it. Saya nggak butuh itu. Gitu. Kalau saya mau belanja ya udah saya ke pasar tradisional. Saya bisa ketemu dengan pembeli, saya bisa memilih barangnya. Bu tapi mahal loh bu, biar aja. Gitu. Itu tadi segala sesuatu tuh pilihan ya. Saya tidak ingin kemudian saya menjadi tidak semua yang mengikuti tren itu buruk, enggak juga gitu. Suatu saat mungkin saya belanja juga gitu, tapi tidak melalui ini. Saya mungkin minta tolong ke anak saya, kamu punya aplikasi ini enggak? Saya tolong lihatin di situ ada barang ini enggak, gitu. Ya itu cukup sekali klik selesai, udah nggak kemudian nggak berselancar nyari-nyari yang lain, enggak gitu. Kenapa? Jagalah hati kita untuk hal sesuatu yang tidak manfaat gitu. Nanti lama gak ngeliatin kayak gitu, buang waktu gitu.